Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sofi Muhyiddin LCMSI selaku dosen pengampu mata kuliah konseling haji dan umroh dan teman-teman semua yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok pertama akan sedikit menjabarkan tentang tema yang pertama, yaitu landasan konseling haji dan umroh. Nah, untuk kelompok pertama yaitu saya Lutfia Salsabila dan ada dua teman saya, yaitu Linda Dwi Karomah serta Zulita Indah Safitri. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian haji dan umroh. Asal mula arti haji menurut lughah atau arti bahasa adalah al-qasdu atau menyengaja. Sedangkan dari segi istilah berarti sengaja mendatangi Baitullah atau yang sering sebut yaitu Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan tata cara tertentu dan dilaksanakan pada waktu tertentu pula menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh syara. Kegiatan ibadah ini semata-mata dilakukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian umroh menurut bahasa bermakna ziarah, sedangkan menurut syara, umroh ialah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersya'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu. Dan untuk umroh ini dapat dilakukan pada setiap waktu, tidak seperti ibadah haji yang waktunya ditentukan oleh syara. Ibadah haji diwajibkan bagi umat muslim dan sifatnya ini perorangan. Seperti kita ketahui bahwa ibadah haji adalah termasuk rukun Islam yang kelima, sebagaimana ibadah wajib lainnya seperti ibadah sholat, puasa, dan zakat. Oleh karena itu, pasti setiap orang tentu mempunyai pengetahuan dan pengalaman tersendiri dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut. Kondisi yang berbeda antara sesama jamaah haji merupakan sebuah dinamika yang perlu disikapi secara positif dan penuh kebermanfaatan. Kondisi antara jamaah haji dengan jamaah haji di Indonesia dengan di luar Indonesia pastinya berbeda. Untuk itu ada respon tersendiri dan harus ada bimbingan terlebih dahulu. Nah, untuk kelanjutannya, adapun upaya untuk dibekali kepada calon jamaah haji dalam menghadapi suasana yang penuh dengan perbedaan. Mungkin antara perbedaan latar belakang, adat istiadat di sana, dan kondisi keadaan di sana pastinya juga berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu maka dirasa cukup penting dengan adanya bimbingan. Misalnya peningkatan pengetahuan dan wawasan jamaah yang diberikan melalui manasik haji. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan kondisi yang ada di sana dan kegiatan apa saja yang ada di sana. Kegiatan pembinaan terhadap calon jamaah haji merupakan salah satu dari amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, yaitu memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada calon jamaah haji agar kegiatan haji di sana akan berjalan dengan lancar, sehingga mereka dapat menjalankan sesuai dengan syariat agama dengan baik. Di samping bimbingan secara langsung, juga diberikan dalam bentuk bimbingan tidak langsung dengan menyediakan buku-buku paket yang dijadikan tuntunan atau panduan dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut. Nah, untuk pengertian itu tadi sudah ada penjabaran. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menerangkan tentang syarat, rukun, dan wajib haji. Nah, yang pertama itu adalah syarat haji.
Syarat wajib haji adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dia diwajibkan untuk melaksanakan haji. Dan barang siapa yang tidak memenuhi salah satu syarat-syarat tersebut, maka ia belumlah wajib menunaikan haji. Nah, syarat-syaratnya di antara lain adalah beragama Islam, lalu balik, berakal sehat, dan istihah atau mampu. Nah, selanjutnya adalah rukun haji. Di sini disebutkan bahwa rukun haji ada 6. Yang dimaksud dengan rukun haji adalah kegiatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji, dan jika tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut, teman-teman bisa menyimak. Yang pertama adalah ihram, yaitu niat. Nah, yang kedua adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu berdiam diri, zikir, dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu ada tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dilakukan sesudah melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, yang keempat itu adalah sa'i, yaitu berjalan atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali dan dilakukan sesudah tawaf ifadah. Nah, yang kelima ini adalah tahallul atau bercukur. Itu dilaksanakan setelah sa'i. Nah, yang terakhir itu adalah tertib, yaitu mengerjakan kegiatan sesuai dengan urutannya dan tidak ada yang tertinggal. Nah, itu ada keterangan apabila tidak melaksanakan salah satu rukun haji tersebut, maka hajinya tidaklah sah. Nah, yang terakhir adalah wajib haji. Di sini disebutkan bahwa wajib haji ada 6. Yang pertama adalah ihram haji dari miqat. Dilakukan setelah berpakaian ihram. Yang kedua adalah mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini dilakukan dalam perjalanan dari Arafah ke Mina. Nah, yang selanjutnya adalah melontar jumroh di Aqobah. Itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah dengan cara melontarkan 7 butir kerikil berturut-turut dengan mengangkat tangan pada setiap pelemparan kerikil sambil berucap Allahu Akbar, Allahu hajjan mabruron wa wajban maghfuron. Setiap kali kerikil harus mengenai ke dalam jurang besar tempat jumroh. Selanjutnya adalah melontar jumroh ula, wasta, dan Aqobah pada tasyrik. Ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, selanjutnya adalah tawaf wa'da bagi yang akan meninggalkan Mekah. Dan jika meninggalkan salah satu wajib haji, maka hajinya tidaklah sah, akan tetapi wajib membayar dam atau membayar denda. Meninggalkan tawaf wada bagi jamaah haji dan uzur sakit atau sedang haid juga akan dikenakan denda sesuai dengan apa yang dia tinggalkan atau apa yang tidak bisa dia lakukan. Seperti itu penjelasannya. Terus Nah, selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umrah. Ibadah haji sendiri termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Ibadah haji wajib dilakukan oleh umat muslim bagi mereka yang mampu. Dalam melaksanakannya tentunya tidaklah mudah. Terdapat permasalahan mulai dari kuota, biaya, sampai pelayanan haji di Indonesia maupun di Arab Saudi. Permasalahan dalam penyelenggaraan haji menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta adanya pengawasan
untuk mencapai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang aman, lancar, dan ekonomis. Dalam hal pelayanan haji, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti transportasi, penginapan, makanan, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Nah, untuk proses ibadah haji sendiri dimulai dari sebelum tanggal 8 Zulhijjah. Semua jemaah haji melaksanakan tawaf haji di Masjid Al-Haram Makkah. Jemaah haji bermalam di Mina. Pada pagi harinya, tanggal 8 Zulhijjah, semua jemaah haji memakai pakaian ihram atau 2 lembar kain tanpa jahitan sebagai pakaian haji mereka. Kemudian mereka berniat untuk haji dan membaca bacaan talbiyah. Jemaah kemudian berangkat menuju Mina, sehingga malam harinya semua jemaah haji harus bermalam di Mina. Kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah, pada pagi harinya semua jemaah haji pergi ke Arafah. Kemudian jemaah haji melaksanakan ibadah wukuf, yaitu berdiam diri dan berdoa di padang luas hingga maghrib datang. Pada malam harinya, para jemaah haji bermalam di Musdalifah, dan pada tanggal 10 Zulhijjah, para jemaah haji segera menuju ke Mina untuk kembali melaksanakan ibadah Jumrah Aqobah, yaitu melempar batu sebanyak 7 kali ke tugu pertama sebagai simbolisasi untuk mengusir setan. Kemudian dilanjutkan dengan mencukur rambut. Setelah mencukur rambut, para jemaah bisa tawaf haji atau menyelesaikan hajinya dan bermalam di Mina dan melaksanakan jumroh sambungan. Dan selanjutnya pada tanggal 11 Zulhijjah, para jemaah haji melempar jumroh sambungan di tugu pertama, tugu kedua, dan tugu ketiga. Sama seperti pada tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 Zulhijjah melempar jumroh sambungan di tugu pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum pulang ke tempatnya masing-masing, para jemaah haji melaksanakan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Pelaksanaannya dengan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Untuk pelaksanaan ibadah haji sendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada haji tamatu, yaitu seseorang yang melaksanakan ibadah umroh pada bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan ibadah haji pada bulan itu juga tanpa kembali ke tempat asalnya atau ke negara asalnya. Dan yang kedua ada haji ifrad, yaitu seseorang yang mengerjakan ibadah haji saja tanpa ibadah umroh, sedangkan untuk umrohnya dapat dilakukan sudah melaksanakan ibadah haji. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu haji qiran, merupakan seseorang yang mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama dalam satu niat ihram.
Nah, itu tadi penjabaran dari kami dari kelompok pertama dengan tema konseling haji dan umroh. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 1 undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.